di saat siswa lain mengandalkan telepon pintar untuk belajar jarak jauh. Lain halnya dengan siswa madrasah di Ciamis, Jawa Barat yang menggunakan handtalkie untuk belajar di masa pandemi. Seperti inilah aktivitas rutin siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Pesawahan Mandastiani yang tinggal di Desa Pesawahan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Perkampungan tempat mereka tinggal jauh dari pusat keramaian kota, sehingga akses internet tidak memadai. Sejak diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh oleh pemerintah daerah, sekolah tersebut menerapkan pembelajaran daring dengan menggunakan pesawat HT. Satu pesawat HT bisa digunakan 5 hingga 10 siswa sebagai media berkomunikasi mengenai tugas dan proses belajar. Pihak sekolah hanya mampu menyediakan 6 HT yang tersebar di 5 kelompok. HT yang menggunakan antena eksternal dipasang oleh orang tua siswa yang dijadikan tempat berkumpulnya beberapa siswa dalam sebuah kelompok belajar. Namun bagi kelompok yang pesawat HT-nya tidak menggunakan antena eksternal, mereka harus mencari frekuensi yang dapat menangkap pancaran HT dari sang guru. Untuk mendapatkan frekuensi yang tepat, tak jarang siswa harus berjalan beramai-ramai mencari titik tertentu, bisa di pinggir jalan, kebun, bahkan dalam hutan. Meskipun melalui beragam tantangan, namun hal ini tidak mengurangi semangat belajar mengajar di sekolah tersebut. Dari Ciamis, Jawa Barat, Yosep Trisna, Metro TV. Minimnya sinyal dan alat komunikasi membuat salah satu sekolah di Ciamis menggunakan HT sebagai media belajar jarak jauh antar guru dan para siswanya. Dan untuk mengetahui kisah selengkapnya bagaimana perjuangan pelajar di sudut kota Ciamis ini, kita langsung tanyakan dengan salah satu pengajar MI Pasawahan, ada Bapak Yayat Hayatul Hasani. Selamat sore, Pak Yayat. Ya, selamat sore Mbak Nay. Pak, tadi kita sudah melihat bagaimana kegigihan para siswa tetap melakukan proses belajar mengajar meskipun menggunakan HT, meskipun harus keluar ruangan begitu ya mencari sinyal. Tapi bisa Anda ceritakan kondisi atau situasinya di sana seperti apa sih Pak? Memang benar-benar sangat susah sinyal sehingga tidak bisa melakukan kegiatan belajar secara daring, Pak. Ya, kebetulan daerah kita daerah pegunungan ya Mbak. Yang mana masih banyak area yang skip atau bilang blank spot lah, tidak ada sinyal. Jadi di situ kita punya ide gitu, bagaimana caranya kalau misalnya kita menggunakan handtalkie, dikarenakan juga banyak siswa yang tidak punya HP atau gadget gitu Mbak. Baik, jadi selain susah sinyal, banyak siswa juga yang tidak memiliki gawai yang memadai ya Pak ya untuk proses belajar. Berarti sudah dari awal pandemi ya Pak sampai saat ini? Ya, sejak dari awal pandemi. Sejak dari awal siswa diwajibkan untuk belajar daring, banyak siswa yang tidak punya gawai, itu juga kebingungan, akhirnya menemukan salah satu solusi yaitu menggunakan handtalkie. Nah, kendalanya sejauh ini seperti apa tuh Pak Yayat? Karena kan HT-nya ini terbatas, hanya 6 HT. Sementara harus dibagi berapa siswa di sana? Yang dari 5 HT itu dibagi 16 siswa, dipakai 16 siswa, satu kelas, kelas 4. Kebetulan yang saya pegang, anak-anak dibikin kelompok, dibagi kelompok berwilayah. Dibagi per kelompok begitu ya, agar semua HT tentunya bisa dimaksimalkan oleh para siswa. Tetapi tadi saya lihat ada siswa yang berada di ruangan indoor, ada juga yang di outdoor. Nah, cerita mereka yang harus belajar di ruangan terbuka ini seperti apa Pak? Sampai harus mencari sinyal, memang seperti itu kondisinya Pak? Ya, seperti itu. Meskipun kita sudah menggunakan handtalkie, di situ masih tetap kita punya kendala yaitu masalah sinyal juga. Semua HT atau handtalkie, antenanya kita rubah gitu, kita ganti. Ada yang pakai eksternal, ada kalau misalnya nggak mampu pakai eksternal, kita pakai yang stick
Seperti itu. Kalau yang pakai stick kendalanya ya harus nyari-nyari sinyal juga. Sambil belajar di alam juga dimanfaatkan seperti itu. Bikin Tapi asik kalau malah. kondisinya tidak memadai, katakanlah kondisi cuaca yang terkadang panas atau hujan, bagaimana mengakali hal tersebut agar kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana dengan baik, Pak? Biasanya bergilir siswa, Mbak. Hari ini misalnya di rumah si A biasanya suka ada sinyal. Kebetulan besok belajar bagian di mana gitu, di rumah si B, dan di rumah tersebut tidak ada sinyal, maka kembali ke rumah si A gitu. Seperti itu misalnya. Tapi kendala sejauh ini yang dihadapi selama pembelajaran sudah setahun lebih menggunakan HT atau tantangannya seperti apa, Pak Yayat, bisa Anda ceritakan? Tantangannya banyak, Pak. Yang pertama itu tadi masalah sinyal. Meskipun kita sudah pakai handphone, ya tetap saja masalah sinyal kurang begitu baik. Kalau pengen enak sih harus pakai radio pancar ulang seperti itulah. Tapi kita tidak menggunakan, kita memakai sistem direct man to man. Pertama dari sinyal yang susah, yang kedua dari alatnya. Kita satu sekolah baru punya 6 sampai sekarang, dari dulu belum ada tambahan seperti itu. Gitu. Jadi belajar bergantian. Ya, itu yang menjadi salah satu kendala terberat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sana. Pak Yayat, apakah sejauh ini sudah pernahkah dikomunikasikan kepada pemerintah daerah setempat misalnya? Sudah pernah dikomunikasikan juga, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada tanggapan seperti itu, Mbak. Kalau pemerintah daerah kali ini benar-benar mendengar begitu, apa yang ingin Anda sampaikan melalui acara ini, Pak Yayat, agar anak-anak juga kemudian bisa mendapatkan bantuan yang layak? Harapan saya sih pemerintah lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota lah, ataupun di kampung seperti kita gitu. Terus ketika akan memutuskan sesuatu itu tolong dicek dulu ke lapangan seperti apa. Contohnya, Mbak, kita sering dapat bantuan kartu gitu, kartu HP gitu, semacam itu. Tapi pemerintah sendiri yang mengasih bantuannya itu tidak melihat sinyalnya provider apa yang berlaku di situ. Jadi di kita banyak kartu numpuk itu nggak pernah bisa dipakai gitu karena memang nggak ada sinyal gitu. Jadi tolong ketika akan memberikan bantuan supaya tidak jadi mubazir gitu, Pak, dicek dulu ke lapangan kebutuhannya seperti apa yang harus dibantu. Baik. Saya minta seperti itu. Ya, tapi di desa Anda sendiri itu sebetulnya ada berapa sekolah atau ada sekolah yang berdekatan juga yang melakukan hal yang sama, Pak Yayat? Untuk yang menggunakan handy-talkie cuma sekolah kita aja. Kalau yang lain tidak menggunakan HP lah seperti biasa. Itu juga sama, tetap mencari sinyal. Tapi kalau di kita kenapa larinya ke handy-talkie? Karena kita juga nggak mau memaksakan kehendak supaya orang tua bagaimana caranya untuk mempunyai atau untuk membeli HP buat anaknya belajar gitu. Karena banyak yang komplain juga sih, Mbak, gitu, orang tua nggak sanggup, nggak mampu gitu untuk beli HP. Ya, Pak Yayat, tapi seperti apa Anda melihat semangat anak-anak untuk tetap belajar di tengah tantangan yang begitu luar biasa di dalam kondisi pandemi seperti saat ini? Bagaimana Anda melihat semangat dan Anda juga sebagai salah seorang pengajar untuk memberikan semangat dan support kepada mereka? Ya, tentunya kita selalu tetap memberikan semangat bagi mereka untuk belajar. Salah satunya tadi bagaimana caranya. Jadi salah satu alasannya itu kita meskipun tidak punya gawai, tapi kita harus tetap belajar. Karena gawai bukan satu-satunya alat komunikasi. Dan juga kebetulan kita dibikin asik juga bagaimana cara belajarnya. Kita belajar memburu sinyal di alam terbuka sambil bermain. Jadi pokoknya anak-anak bagaimana belajar mereka menyenangkan gitu, Pak, di alam terbuka dan lain sebagainya.
karena kebetulan juga sekolah kita dulu 2017 pernah terguncang gempa, sampai sekarang kita direlokasi, baru punya 2 kelas atau baru punya 2 ruangan yang baru dibangun. Selebihnya kita belajar ya yang penting teduh aja Mbak gitu. Baik, Pak Yayat terus optimis, tetap memberikan semangat bagi anak-anak yang melakukan kegiatan belajar mengajar di sana. Tentunya semoga segera mendapatkan bantuan. Dan Pak Yayat Hayatul Hasan, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini Pak.